Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Mengapa Keadaan Jadi Lebih Buruk. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayat 13, ayat 15. Satu hal yang menarik terjemahan dalam bahasa Inggris untuk ayat inti kita di atas ini adalah sebagai berikut. Thought he slay me, yet will I trust in him. Yang dapat diterjemahkan, walaupun ia membunuhku, aku akan tetap percaya kepadanya. Itu adalah kata-kata Ayub. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita ingat apa yang terjadi sebelumnya dengan membaca Ayub 1 ayat 6 sampai 12 yang menyebutkan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita ingat bagaimana setan mengacaukan hidup Ayub dengan mengambil semua hartanya, bahkan semua anak-anaknya dalam sekejap. Jadi kalau seandainya seorang yang mencari Tuhan ternyata hidupnya makin lama makin buruk, kita mengetahui apa sebabnya. Betapa sering seseorang memberikan waktu yang lebih banyak untuk Tuhan dalam perbaktian pribadi. Kemudian justru lebih banyak masalah yang dihadapi. Sekarang kita mengetahui penyebabnya. Setan tahu bahwa kuasa manusia dapat diperoleh dengan persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu setan berusaha untuk mematahkan komunikasi tersebut melalui penderitaan atau berbagai keraguan agar manusia menyalahkan Tuhan. Salah satu keraguan yang timbul adalah di manakah Tuhan saat saya menderita? Mengapa ia diam saja? Apakah Tuhan tidak cukup besar untuk melindungi kita? Satu hal yang menarik untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kisah Ayub bukan hanya sekedar cerita, tetapi mempunyai aplikasi praktis untuk kehidupan kita sekarang ini. Pengalaman Ayub telah terulangi dalam kehidupan banyak orang. Setan tahu kalau saja ia bisa mematahkan ketergantungan kita kepada Tuhan, maka ia telah berhasil dalam usahanya. Sebab itu kita patut tetap mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan, maka rencana setan pasti akan dikalahkan. Kiranya dalam segala kekecewaan kehidupan kita, namun kita akan tetap setia berkomunikasi dan bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita akan senantiasa menang. Tuhan Yesus memberkati.